bayarlah dengan uang yang banyak dan 3 orang budak. Demi Allah, aku tidak akan pernah meninggalkan Islam. Tinggi. Abu Jahal akan melemparkan batu itu ke arah Muhammad. Komik Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Jilid 1, Bulan Terbelah. Berikan Muhammad kepada kami dan biarkan kami membunuhnya. Abu Talib menjawab, demi Tuhan, Muhammad lebih berharga daripada semua orang yang dijadikan satu. Kau akan membunuh keponakanku yang sangat berarti bagiku. Kesepakatan macam apa ini? Karena kesepakatan itu gagal, musuh Muhammad pun kembali berkumpul. Abu Talib mengetahui pertemuan itu, kemudian mendatangi tempat pertemuan. Abu Talib berkata, jika kalian sampai membunuh keponakanku, tak ada seorang pun di antara kalian yang akan hidup. Kalian tak akan bisa membunuh keponakanku selagi aku masih hidup. Muhammad juga memiliki paman yang gagah berani, tetapi belum juga menjadi muslim. Dia bernama Hamzah. Suatu hari, ada seorang laki-laki yang menemui Hamzah. Lelaki itu berkata, Abu Jahal dan teman-temannya mencaci maki Muhammad. Mereka juga bersikap buruk kepadanya. Akan tetapi Muhammad tetap sabar. Hamzah pun menemui Abu Jahal, kemudian memukulnya hingga terjatuh. Hamzah berkata, engkaukah yang mencaci maki Muhammad? Ketahuilah, sekarang aku juga memeluk agamanya. Apa yang kau lakukan kepada Muhammad, lakukan juga kepadaku jika kau mampu. Suatu hari, datanglah utusan orang-orang kafir. Ia berkata kepada Muhammad, kau menyembah Tuhan kami selama 1 tahun. Sebagai balasannya, kami akan menyembah Tuhanmu selama 1 tahun pula. Saat itulah turun surat Al-Kafirun. Abu Jahal tidak berputus asa mencari cara untuk membunuh Muhammad. Ia pun membuat sebuah sayembara berhadiah. Aku akan memberi hadiah 100 ekor unta dan emas sebanyak-banyaknya kepada orang-orang yang dapat membunuh Muhammad, kata Abu Jahal. Semuanya tak sanggup membunuh Muhammad. Akhirnya mereka memilih Umar bin Khattab yang bertubuh tinggi dan besar untuk membunuh Muhammad. Mereka berkata, Umar pasti bisa melakukannya. Kami percaya kepadamu Umar, ayo lakukanlah. Umar segera mencari Muhammad. Di tengah jalan, ia bertemu Nu'aim. Umar berkata, aku akan membunuh Muhammad. Nu'aim menjawab, urus dulu adikmu. Ia dan suaminya telah menjadi muslim. Umar pun pergi ke rumah adiknya. Sesampai di depan pintu rumah adiknya, Umar mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran. Umar masuk dan berkata, apa yang baru saja kalian lakukan? Aku tak percaya. Jadi benar kalian telah menjadi pengikut Muhammad. Umar memukul Fatimah hingga terjatuh. Fatimah berkata, lakukan apa saja yang kau ingin lakukan. Aku dan suamiku telah menjadi muslim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Umar berkata, ambil apa yang kau baca tadi
biarkan aku mengetahui apa yang sudah diturunkan kepada Muhammad." Fatimah menjawab, "Hanya orang yang sudah bersuci yang boleh menyentuh lembar Al-Quran. Bersihkan dahulu dirimu dengan berwudu." Umar bingung mendengar jawaban adiknya. Setelah berwudu, Umar membaca ayat-ayat Al-Quran. Hatinya pun terguncang. Sungguh luar biasa, tak ada yang dapat menggambarkan betapa bahagia sekaligus malunya aku saat ini. Tidak mungkin ada kata-kata yang lebih indah dari Al-Quran. Setelah itu, Umar pamit. Ia akan menemui Muhammad yang ada di rumah Arqam. Umar tiba di rumah Arqam. Beberapa orang menghadang Umar di depan pintu masuk rumah. Salah seorang penjaga segera menemui Muhammad. Muhammad berkata kepada penjaga itu, "Biarkan saja ia masuk. Mengapa kalian begitu takut? Jika Allah menghendaki, Dia juga akan membimbing Umar ke jalan yang benar." Umar lalu masuk menemui Muhammad. Para penjaga sangat ketakutan akan terjadi hal sesuatu yang buruk. Muhammad SAW senang. Dengan demikian, alasan Umar datang menjumpainya berarti kaum muslim bertambah kuat karena Umar bin Khattab telah masuk Islam. Muhammad bertanya, "Mengapa engkau datang menjumpaiku, wahai Umar?" "Bahwa sekarang aku percaya Tuhan itu satu dan engkau Rasul-Nya. Itulah sebabnya aku datang menjumpaimu." Orang-orang kafir semakin kesal dengan keberhasilan Muhammad mencari pengikut. Mereka lalu menguji Muhammad dengan hal yang mustahil. Mereka berkata, "Jika kau seorang nabi, belahlah bulan itu menjadi 2. Satu bagian letakkan di atas gunung itu, satu bagian lagi letakkan di gunung sana." Muhammad menjawab, "Jika aku melakukannya, apakah kalian akan mempercayaiku?" Allah memberikan kuasa kepada Muhammad sama seperti kepada nabi-nabi terdahulu. Bulan pun terbelah menjadi 2. Setiap bagian ada di tempat yang berbeda. Orang-orang kafir itu takjub melihat peristiwa itu. Akan tetapi mereka tetap mengingkarinya. Mereka berkata, "Itu sihir, jelas-jelas sihir." Keesokan harinya, semua orang Makkah membicarakan peristiwa terbelahnya bulan. Mereka berkata, "Kejadian malam tadi pasti sihir Muhammad. Muhammad telah melakukan sihir." Keesokan harinya, mereka juga bertanya kepada musafir yang lewat dan juga menyaksikan peristiwa semalam. Sihir Muhammad bahkan kini sudah mencapai langit. Kami juga lihat, kami sungguh kagum. Penyebaran Islam memasuki tahun ke-10. Begitu banyak penderitaan yang dialami oleh para pengikutnya. Terkadang kala orang-orang kafir memukuli kaum muslim yang melakukan sholat secara sembunyi-sembunyi. Orang-orang kafir kebingungan. Kaum muslim makin banyak dan tetap tegar menghadapi segala penderitaan. Pada akhirnya mereka boikot Muhammad SAW dan kerabatnya, baik yang muslim maupun non-muslim. Setiap kali mereka bertanya, "Kau kerabat Muhammad? Kami tidak izinkan berdagang denganmu." Sementara itu,
Di dinding Ka'bah pun ditempel sebuah dokumen yang berisi larangan berdagang dan memberikan bantuan kepada Muhammad dan kerabatnya. Akhirnya, kerabat Muhammad hidup menderita. Mereka pun memutuskan tinggal bersama di rumah Abu Talib. Muhammad berkata, "Bersabarlah. Dengan kesabaran, semua masalah akan dapat diatasi." Anak-anaklah yang paling merasakan penderitaan akibat peristiwa tersebut. Muhammad menghadapi cobaan tersebut dengan sabar. Harta bendanya habis untuk membantu para kerabatnya. Muhammad sering meminta pada kerabatnya untuk menjual benda-bendanya. "Juallah benda ini, pergunakan untuk keperluan kerabatmu." Para kerabat Muhammad menjawab, "Terima kasih ya Rasul." Tak terasa, pemboikotan itu sudah berlangsung selama 3 tahun. Suatu malam, hakim hendak memberikan sekarung tepung untuk bibinya Khadijah. Akan tetapi, Abu Jahal menghadangnya. Abu Jahal bertanya, "Apakah kau membawa bahan makanan untuk keluarga Muhammad? Jika kau berani, aku akan mempermalukanmu di depan umum." Tiba-tiba seorang pria melihat pertengkaran tersebut. Ia berusaha untuk melerai. "Hai Abu Jahal, apa yang kau lakukan? Salahkah jika seorang keponakan memberi tepung untuk bibinya?" Akan tetapi Abu Jahal menyerang pria tersebut. Untunglah pria tersebut lebih sigap. Ia memukul Abu Jahal hingga jatuh. Kemudian pria tersebut mempersilakan hakim melanjutkan niat baiknya. Adapun Abu Jahal lari ketakutan. Allah tidak membiarkan Muhammad dalam kesulitan. Allah pun mengirimkan seekor ulat kecil. Ulat tersebut memakan dokumen di dalam Ka'bah. Muhammad mengabarkan hal tersebut kepada Abu Talib. Abu Talib lalu menyampaikannya kepada orang-orang kafir. Abu Talib berkata, "Muhammad mengabarkan kepadaku, Allah menempatkan seekor ulat kecil dalam dokumen kalian. Ulat tersebut memakan dokumen dan hanya menyisakan kata Allah. Mari kita buat perjanjian. Jika keponakanku benar, hentikan pemboikotan ini. Jika keponakanku salah, kalian boleh membunuhnya." Orang-orang kafir bergegas masuk ke dalam Ka'bah. Mereka pun kaget ketika melihat keadaan dokumen yang mereka pasang. Akhirnya, pemboikotan pun dihentikan. Pada tahun ke-10 masa kenabian Muhammad, Abu Talib jatuh sakit. Para pemimpin Makkah pun berdatangan. Mereka berkata, "Kami cemas melihat keadaanmu. Kau tahu betapa buruknya hubungan kami dengan keponakanmu. Jadilah hakim di antara kami." Atas permintaan pemimpin Makkah, Muhammad pun diminta datang ke rumah Abu Talib. Muhammad berkata, "Kita bisa buat kesepakatan. Mereka cukup memberikan satu janji saja kepadaku. Dengan satu janji itu, mereka bisa menguasai dunia." Abu Talib berkata, "Hanya satu janji?" Muhammad meminta mereka mengucapkan, "Ucapkan, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Hancurkan berhala-berhala yang kalian sembah itu, berhala yang kalian buat dengan tangan kalian sendiri. Buang mereka." Mendengar perjanjian itu, para petinggi Makkah marah. Mereka tak mau meninggalkan berhala yang sudah disembah sejak nenek moyang mereka. Akhirnya, mereka pun meninggalkan kediaman Abu Talib dengan kesal.